Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, pernahkah terlintas dalam benak kita apa sebenarnya yang ada di dalam Ka'bah? Bangunan suci yang menjadi kiblat sholat seluruh umat Islam di dunia. Dari balutan kiswah hitam yang indah dan penuh kaligrafi ayat suci, tetapi tidak banyak yang tahu rahasia di dalamnya. Pada kesempatan ini, mari kita kupas bersama sejarah, isi, dan makna di balik bangunan suci yang Allah jadikan pusat ibadah ini. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kita terus bisa menghadirkan konten Islami yang syarat makna dan membuka wawasan kita semua. Ka'bah bukan sekadar bangunan batu berbentuk kubus yang berada di Masjidil Haram. Ia adalah simbol persatuan umat Islam dari berbagai bangsa, bahasa, dan warna kulit. Sejak ribuan tahun lalu, jutaan manusia mengarahkan wajahnya ke Ka'bah setiap kali menunaikan syalat. Tapi pertanyaan yang jarang terjawab adalah, apa sebenarnya isi di dalamnya? Sebagian jamaah haji dan umroh mungkin hanya bisa mengelilinginya, mencium Hajar Aswad, atau menyentuh Multazam. Sangat sedikit orang yang diberi kesempatan untuk masuk ke dalam Ka'bah. Kesempatan itu pun biasanya hanya diberikan kepada tokoh-tokoh tertentu, tamu negara, atau penjaga Ka'bah. Hal ini membuat banyak spekulasi liar berkembang di tengah masyarakat. Ada yang mengatakan di dalam Ka'bah terdapat emas, ada yang menyebut terdapat mushaf besar, bahkan ada yang meyakini ada benda pusaka peninggalan Nabi Ibrahim. Semua itu hanyalah dugaan, dan kita perlu menelusuri fakta sejarah yang sebenarnya. Faktanya, Ka'bah adalah tempat yang penuh kesederhanaan, namun syarat makna spiritual. Mari kita bahas lebih dalam. Ka'bah yang kita lihat hari ini bukanlah bangunan pertama yang berdiri di atas tanah suci itu. Menurut riwayat, Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atas perintah Allah. Sejak saat itu, Ka'bah beberapa kali mengalami renovasi besar karena faktor usia, banjir, hingga peperangan. Renovasi paling terkenal terjadi saat masa Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Saat itu, kaum Quraisy membongkar sebagian Ka'bah akibat kerusakan. Proses pengembalian Hajar Aswad menjadi momen bersejarah di mana Rasulullah menjadi penengah perselisihan antar kabilah Quraisy. Kemudian, di masa kekhalifahan dan pemerintahan Islam berikutnya, Ka'bah kembali direnovasi beberapa kali. Setiap penguasa memiliki niat yang sama, yakni menjaga rumah Allah ini agar tetap kokoh dan layak menjadi pusat ibadah umat Islam. Dari sejarah inilah kita memahami bahwa isi dalam Ka'bah tidak pernah lepas dari pemeliharaan yang ketat. Namun justru kesederhanaan interiornya menjadi pesan tersendiri bagi kita secara umum. Isi di dalam Ka'bah sangat sederhana. Tidak ada harta karun, tidak ada emas yang melapisi dinding, apalagi benda-benda mistis. Yang ada hanyalah 3 pilar besar dari kayu yang menyangga atap Ka'bah, sebuah meja kecil lempu-lempu gantung, serta hiasan berupa kain dinding dari dalam yang disebut dengan kiswa ad-dakhiliyah, dinding bagian dalam. Ka'bah dilapisi dengan marmer putih. Sementara di dinding sebelah kanan pintu masuk, terdapat sebuah prasasti kecil dari marmer yang berisi catatan sejarah renovasi Ka'bah. Di langit-langit Ka'bah terdapat lampu lampu yang digunakan sebagai penerangan. Selain itu, ada juga sebuah tangga yang menuju ke atap Ka'bah. Tangga ini terbuat dari kayu dan dilapisi dengan perunggu. Semua interiornya menunjukkan kesederhanaan dan kehusyuan. Tidak ada yang berlebihan. Hal ini sekaligus menjadi jawaban bahwa kemuliaan Ka'bah bukan karena isi fisiknya, melainkan karena kedudukannya yang Allah tetapkan sebagai Baitullah, 3 pilar kayu yang menyangga atap Ka'bah. Bagi sebagian ulama, melambangkan kekokohan tauhid. 1 pilar diibaratkan fondasi iman, pilar lainnya amal solih, dan pilar ketiga akhlak mulia. Tanpa ketiga pilar ini, atap kehidupan kita sebagai seorang muslim tidak akan tegak. Dinding marmer putih yang bersih menjadi simbol kesucian. Setiap muslim yang datang ke Ka'bah diajak untuk membersihkan hati, jiwa, dan amalnya. Sebab Allah tidak melihat rupa dan harta, tetapi melihat kebersihan hati dan ketakwaan hambanya. Lampu-lampu di dalam Ka'bah menggambarkan cahaya hidayah Allah. Meski fisiknya kecil, cahayanya menerangi kegelapan. Begitu pula cahaya Islam yang lahir dari Ka'bah menyebar ke seluruh penjuru dunia hingga sekarang. Semua itu menjadi pengingat bagi kita
bahwa setiap elemen Ka'bah menyimpan pesan ruhani. Bukan sekadar keindahan arsitektur, tidak semua orang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Hanya orang-orang tertentu yang mendapat izin. Biasanya pada momen khusus seperti pembersihan Ka'bah yang dilakukan 2 kali setahun. Pembersihan ini biasanya dihadiri oleh para pejabat tinggi, ulama, dan tamu negara. Mereka yang masuk biasanya salat 2 rakaat di dalam Ka'bah. Sebuah pengalaman yang luar biasa, menggetarkan jiwa. Rasulullah sendiri pernah masuk ke dalam Ka'bah dan salat di sana. Kesempatan ini menunjukkan bahwa Ka'bah bukan tempat pamer kemewahan, melainkan ruang untuk sujud kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Karena itu, meski kebanyakan umat Islam tidak akan pernah masuk ke dalamnya, salat yang mereka lakukan tetap sah, asalkan menghadap ke arah Ka'bah. Beberapa tokoh yang pernah masuk ke dalam Ka'bah memberikan kesaksian yang hampir serupa. Perasaan haru, tangis yang tak terbendung, dan rasa kecil di hadapan kebesaran Allah. Mereka menyaksikan langsung kesederhanaan isi. Makna spiritual, tidak ada emas berkilau, tidak ada perhiasan, tidak ada simbol kekuasaan duniawi. Yang ada hanyalah ruang hening yang mengingatkan manusia pada tujuan hidup yang sebenarnya, menyembah Allah. Seorang ulama besar pernah berkata, kesederhanaan Ka'bah justru menunjukkan kebesaran Allah. Sebab kalau Ka'bah dipenuhi emas dan permata, orang-orang akan datang karena harta, bukan karena Allah. Dari kesaksian ini, kita belajar Allah ingin menjaga kesucian, niat setiap hamba-Nya ketika menghadap ke Ka'bah. Sepanjang sejarah, Ka'bah seringkali menjadi pusat perebutan pengaruh politik. Penguasa manapun yang berhasil menguasai Ka'bah akan memiliki legitimasi sebagai pelayan haramain. Itulah sebabnya banyak penguasa berusaha menjaga, merawat, bahkan merenovasi Ka'bah dengan megah. Namun, di balik itu, seringkali ada kepentingan politik untuk menunjukkan kekuatan mereka. Misalnya, pada masa dinasti Abbasiyah, Utsmaniyah, hingga kerajaan Saudi sekarang. Meskipun begitu, umat Islam harus memahami bahwa Ka'bah bukan milik satu bangsa atau satu penguasa. Ia adalah milik seluruh umat Islam di dunia. Setiap permainan politik yang melingkupinya hanyalah urusan manusia. Sedangkan kemuliaan Ka'bah tetap terjaga oleh Allah. Bagi umat Islam, Ka'bah adalah titik pusat yang mempersatukan mereka. Karena itu, pembahasan mengenai isi Ka'bah selalu mengundang rasa penasaran, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta dan rindu untuk mengunjunginya. Banyak muslim yang berkata, aku tidak peduli apa isi di dalamnya, yang penting aku bisa syalat menghadap Ka'bah. Ucapan ini menunjukkan bahwa kekuatan Ka'bah bukanlah benda fisiknya, melainkan simbol ketundukan kepada Allah. Namun, pengetahuan tentang isi Ka'bah tetap penting agar umat Islam memahami kesucian rumah Allah secara lebih mendalam. Dengan begitu, mereka tidak terjebak pada mitos atau cerita yang tidak benar. Pengetahuan ini juga memperkuat iman kita bahwa segala kemuliaan hanya milik Allah, bukan pada benda mati. Kesederhanaan isi Ka'bah adalah pelajaran berharga bagi umat Islam. Allah menunjukkan bahwa kemuliaan tidak diukur dari harta benda, tapi dari nilai spiritual. Ka'bah adalah simbol tauhid, pusat ibadah, dan pengingat bahwa tujuan hidup manusia hanyalah Allah semata. Meski sederhana, setiap muslim rela berkorban harta, tenaga, dan nyawa untuk bisa berhaji dan tawaf di sekelilingnya. Ini menjadi bukti betapa kuatnya daya spiritual Ka'bah dalam menyatukan umat Islam. Bukan karena isinya, tetapi karena Allah telah menetapkannya sebagai rumah suci. Dengan memahami hikmah ini, kita akan lebih mudah menjaga hati agar tidak silau dengan dunia. Sebab yang utama adalah hubungan kita dengan Allah. Ka'bah akan terus berdiri sebagai pusat ibadah hingga akhir zaman. Meski isi di dalamnya sederhana, fungsinya sebagai rumah Allah menjadikannya mulia dan agung. Tidak ada bangunan di dunia ini yang mampu menyatukan jutaan manusia dalam arah yang sama, kecuali Ka'bah. Itulah bukti kebesaran Allah dan tanda kekuasaannya. Umat Islam wajib menjaga kehormatan Ka'bah, menghormati segala hal tentangnya, dan tidak terjebak pada spekulasi yang menyesatkan. Ka'bah bukan hanya simbol agama, tetapi juga simbol persatuan kekuatan iman dan cahaya yang memandu umat Islam dalam kegelapan zaman. Saudaraku, kini kita telah mengetahui apa sebenarnya isi di dalam Ka'bah. Bukan emas, bukan permata, bukan benda mistis, melainkan ruang sederhana yang penuh makna. Kesederhanaannya justru menjadi pelajaran
bahwa kemuliaan bukan pada harta, tapi pada nilai tauhid yang Allah ajarkan. Semoga penjelasan ini menambah kecintaan kita kepada Allah. Rasa lala dan rumah sucinya. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar Allah memberi kesempatan kepada kita semua untuk menatap Ka'bah, tawaf di sekelilingnya, dan merasakan ketenangan yang luar biasa di tanah suci. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus menghadirkan konten bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.